Selamat siang, perkenalkan nama saya Lucian Lingkungan dengan NIM 4012127. Ya baik, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda antara anak satu dan anak lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamakan dan membanding-bandingkan antara anak satu dengan yang lainnya. Sebaiknya kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini dari segi fisik maupun psikis. Sampai saat ini, masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anak mereka memiliki keterbatasan baik fisik, psikis maupun akademik. Sehingga orang tua berusaha dan menjaga agar anaknya tidak berinteraksi dengan temannya atau masyarakat di sekitarnya. Hal ini membuat ruang lingkup pergaulan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik semakin sempit dan terbatas. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat dengan ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Ya baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai tunanetra. Sumantri mendefinisikan anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Penyebab kerusakan atau kelainan itu bisa terjadi saat di dalam kandungan atau bisa terjadi setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan dan indera pendengaran. Karakteristik anak tunanetra menurut Sumantri yaitu dikatakan tunanetra bila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/12. Artinya, berdasarkan tes, anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, sedangkan untuk orang normal dapat membaca huruf dengan jarak 21 meter. Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Buta jika anak tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar, visusnya 0. 2. Low vision jika anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/12, atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Perkenalkan, nama saya Umul Magfirah dengan NIM A40121279. Kita lanjut materi kedua, yaitu tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya rusak atau cacat dan rungu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakannya pada organ pendengaran. Pembagian dari tunarungu yaitu marginal losses, yang mana ciri-cirinya: 1. Mengerti percakapan, bisa pada jarak 1 meter. 2. Mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dalam menangkap percakapan kelompok. 3. Mereka akan sedikit mengalami kelainan bicara dan
perbendaharaan kata yang terbatas. Moderate losses, ciri-cirinya 1. Mereka mengerti percakapan keras pada jarak 1 meter. 2. Perbendaharaan kata terbatas. 3. Yaitu kehilangan kemampuan mendengar 60-70 dB. Profound losses, ciri-cirinya mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci atau 2,24 cm atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Adapun gangguan tunarungu pada anak yang mana terbatasnya kemampuan untuk berbicara karena tidak ada saraf pendengarannya. Kemudian yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau cacat dan grahita yang berarti berpikir. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Menurut AAMD, klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tunagrahita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pembelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat atau bertanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerjaan dengan bantuan. Yang ketiga yaitu tunagrahita berat dan sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja di antara mereka atau sampai batas waktu tertentu. Ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Masalah yang dapat menyebabkan tunagrahita yang pertama yaitu kondisi genetik. Tunagrahita dapat disebabkan oleh kondisi genetik yang diwarisi dari orang tua ataupun mutasi yang terjadi saat peluruhan gamet. Kondisi genetik yang dapat menyebabkan tunagrahita adalah Down syndrome, Frege X syndrome, dan juga phenylketonuria. Yang kedua yaitu masalah saat kehamilan. Tunagrahita dapat terjadi pada saat janin yang awalnya sehat dalam perut ibu. Hal tersebut dipicu oleh beberapa hal mengganggu perkembangan otak janin. Di antaranya adalah malnutrisi, infeksi, preeklamsia, serta penggunaan alkohol, narkoba, dan obat-obatan tertentu. Yang ketiga yaitu masalah saat melahirkan. Dilansir dari WebMD, tunagrahita dapat terjadi jika bayi kekurangan oksigen saat dilahirkan atau lahir sangat prematur. Yang keempat yaitu penyakit. Beberapa penyakit juga dapat menyebabkan seseorang menjadi tunagrahita, misalnya campak, batuk ringan, meningitis, keracunan merkuri, keracunan timbal, hingga kekurangan gizi ekstrim seperti busung lapar. Yang kelima yaitu cedera. Cedera berat pada kepala akibat kecelakaan, benturan, maupun operasi yang fatal dapat menyebabkan seseorang menjadi tunagrahita.
Berikut yaitu ciri-ciri tunagrahita. Ciri-ciri tunagrahita dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, duduk, berguling, merangkak, dan berjalan lebih lambat daripada anak seusianya. Yang kedua yaitu berbicara terlambat daripada anak seusianya atau mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga yaitu kesulitan mengingat sesuatu. Yang keempat yaitu kesulitan memahami aturan sosial. Yang kelima, kesulitan memecahkan masalah. Yang keenam, kesulitan berpikir logis. Yang ketujuh, gangguan keterampilan motorik sehingga sulit melakukan hal dasar seperti mengganti baju, pergi ke toilet, dan juga makan. Yang kedelapan yaitu gangguan kecemasan. Yang kesembilan, masalah perilaku seperti emosi yang meledak-ledak. Yang kesepuluh, kesulitan menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. Mengatasi tunagrahita. Untuk mengatasi seseorang dengan tunagrahita dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni tentang kondisi keterbatasan intelektual tersebut. Mempelajari hal tentang tunagrahita, mendorong kemandirian anak, melibatkan anak dalam berbagai kegiatan, menyekolahkan anak sesuai kebutuhan khususnya, dan berdiskusi sesama orang tua dengan anak tunagrahita adalah sesuatu yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan anak tunagrahita dapat tumbuh dengan mandiri dan menjalani kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Faziza dengan stambuk A40121030. Saya akan membawakan materi tentang Down Syndrome. Down Syndrome adalah gangguan genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down Syndrome juga sering disebut dengan penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down Syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah. Bukan karena wajah anak Down Syndrome ada 1000, melainkan karena ada banyak anak Down Syndrome dan wajah anak-anak Down Syndrome itu sama. Down Syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, anak-anak dengan Down Syndrome bisa tumbuh dengan maksimal. Anak-anak dengan Down Syndrome sangat membutuhkan bimbingan, jauh melebihi anak normal lainnya. Perkembangan mereka dalam berbagai aspek memerlukan waktu dan mereka akan menjalaninya bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Anak dengan Down Syndrome memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bentuk telinga tidak normal, bentuk wajah yang datar, leher pendek, lidah besar, garis tajam telapak tangan, ada bintik putih pada pupil mata, serta letak telinga yang rendah. Faktor penyebab Down Syndrome ada 2. Pertama, pernah memiliki anak dengan Down Syndrome. Kedua, punya riwayat keluarga dengan Down Syndrome. Cara mencegah anak Down Syndrome adalah 1. Mencukupi kebutuhan asam folat di masa kehamilan. 2. Melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin dan teratur. 3. Menghindari terpapar bahan-bahan berbahaya serta menerapkan gaya hidup yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM A40121009. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak berkebutuhan khusus tunadeksa serta gangguan perkembangannya. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu tunadeksa. Tunadeksa merupakan gangguan atau kelainan gerakan pada anggota tubuh anak, meliputi alat gerak, tulang, otot, serta sendi, di mana si penderita dapat mengalami hambatan ketika melakukan suatu kegiatan. Adapun gangguan perkembangan pada si penderita tunadeksa itu kita dapat melihat pada ciri fisiknya, mereka kesulitan dalam bergerak.
Gerakan yang tidak sempurna, tidak lentur dan juga tidak terkendali. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, terdapat cacat pada alat gerak, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, dan juga duduk, menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Selain itu, mereka juga tidak dapat tenang atau hiperaktif. Dan yang kedua yaitu kesulitan dalam akademiknya. Mereka biasanya mengalami kesulitan saat berpikir atau dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, karakteristik emosional atau sosial. Pada karakteristik ini biasanya penderita tunadeksa mengalami rendahnya tingkat kepercayaan diri karena mereka menunjukkan bahwa konsep diri mereka itu tidak dapat diterima di masyarakat. Biasanya si penderita tunadeksa kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Karakteristik akademik di sini meliputi ciri khas berupa kecerdasan, kemampuan, kognisi, persepsi, dan simbolisasi, di mana si penderitanya mengalami kelainan karena terganggunya sistem cerebral, sehingga di sini si penderita mengalami hambatan dalam kegiatan belajar, bahkan mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik tunadeksa. Karakteristik tunadeksa sendiri meliputi 3 hal, yaitu karakteristik akademik, karakteristik emosional atau sosial, dan karakteristik fisik. Dan yang terakhir yaitu karakteristik fisik. Pada karakteristik fisik ini, si penderita tunadeksa tidak hanya mengalami cacat bagian tubuh, tetapi juga mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran dan juga penglihatan, serta gangguan bicara dan gangguan motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan nomor stambuk A401211300. Salah satu gangguan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus adalah tunalaras. Tunalaras merupakan suatu individu yang mengalami hambatan mengendalikan suatu emosi atau kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Gangguan atau hambatan terutama tertuju di dalam dirinya sendiri. Seperti secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat marah, atau tersinggung. Mempunyai rasa tertekan di dalam dirinya sendiri dan mudah merasa cemas. Anak tunalaras biasanya mengalami gangguan atau kurang senang terhadap yang namanya pergaulan karena mereka kadang susah untuk menyesuaikan diri dan akibat sulit untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri mereka sendiri. Ciri-ciri anak tunalaras seperti anak tunalaras yang mengalami gangguan perilaku, contohnya yang mudah marah, sering berkelahi, tidak mau bekerja sama, membangkang, tidak sopan, dan mementingkan diri sendiri. Kedua, anak yang memiliki kecemasan terhadap diri sendiri seperti mudah cemas, sensitif, menyendiri, dia lebih tertutup dari orang lain. Ketiga, tunalaras yang belum dewasa seperti kaku, pasif, dan mudah dipengaruhi. Contoh tunalaras yang berkesulitan belajar atau lamban belajar. Seperti seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika dia memiliki EQ normal. Namun, jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajar. Oleh karena itu, ia cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Adalah seorang anak nakal. Anak ini dapat disebut dengan seorang anak yang mengalami tunalaras, yaitu gangguan terhadap emosionalnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ikhlasya dengan NIM A40121205 dari kelas G angkatan 2021. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tentang autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, dan tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu autis persepsi, autis reaksi, autis yang timbul kemudian terjadi setelah anak agak besar. Dan anak autisme persepsi ini dianggap autisme yang asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa masuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar, dan begitu juga kemampuan anak bekerja sama dengan orang lain sehingga anak bersikap masa bodoh. Dan autis reaksi terjadi karena beberapa permasalahan yang ditimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah, sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan munculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang dan kadang-kadang disertai kejang-kejang gejala ini muncul pada usia lebih besar, 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis. Dan yang terakhir adalah autisme yang timbul kemudian terjadi setelah anak agak besar. Ini dikarenakan kelainan jarak otak yang terjadi setelah anak lahir, dan hal ini akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan kependidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sekina Putri dengan NIM A40121303. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya jelaskan tadi. Baiklah, kesimpulan dari materi terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Dalam perkembangannya, sekarang ini anak ketunaan berubah menjadi berkelainan luar biasa atau berkebutuhan khusus. Namun, dalam golongannya ada beberapa tingkat yang bisa Anda mengerti. Yang pertama, sulit berkomunikasi. Yang kedua, kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan fisik. Yang keempat, bersikap membangkang. Yang kelima, emosional. Yang keenam, sulit menulis atau membaca. Yang ketujuh, tidak mengerti arah. Yang ke-8, bersikap sesuai kebiasaan. Yang ke-9, senang meniru. Yang ke-10, berbicara tanpa hati. Yang ke-11, bertindak gugup. Yang ke-12, iri pada orang lain. Yang ke-13, sensitivitas tinggi. 14, trigger tanpa alasan. Yang ke-15, introvert. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.